bagaimana Ibu kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Oh ya, baiklah. Mohon maaf ya Ibu, saya sebelumnya mau bertanya dulu. Ini sudah kehamilan berapa minggu Ibu? 30 minggu. Oh baik. Di sini saya mau menjelaskan kehamilan itu ada bertahap trimester 1, trimester 2, dan trimester 3. Nah, di sini kehamilan trimester 1 itu 1 sampai 13 minggu. Kemudian kehamilan trimester 2 itu ada 14 minggu sampai 27 minggu. Kemudian kehamilan trimester 3 itu 28 minggu hingga ke 40 atau 41 minggu gitu nih. Nah, di sini Ibu kan tadi bilangnya itu sudah minggu ke-30 gitu ya. Nah, itu termasuk kehamilan trimester 3. Oh iya Ibu, bagaimana Ibu, apakah ada keluhan? Iya, biasanya itu nendang-nendang kencang gitu, nggak teratur. Iya Ibu, nanti saya jelaskan di grafik ini sudah saya jelaskan. Pertama itu ada konsep dasar kehamilan trimester 3 Ibu. Nah, di sini sudah saya jelaskan di konsep dasar kehamilan trimester 3. Nah, konsep dasar kehamilan trimester 3 ini berlangsung selama 13 minggu, mulai dari minggu ke-28 hingga minggu ke-40. Pada trimester ketiga ini, organ tubuh janin itu sudah terbentuk hingga minggu ke-40. Pertumbuhan dan perkembangan itu telah dicapai. Kemudian di sini ada nutrisi yang harus dipenuhi selama trimester 3 ini gitu ya. Pertama itu ada omega 3 dan kolin. Nah, di sini sumber omega 3 yang alami itu Ibu bisa dapatkan seperti konsumsi makanan ikan salmon, kemudian juga bisa sarden serta telur yang diperkaya oleh omega 3. Kemudian di sini itu ada kalsium Ibu. Nah, untuk mendapatkan asupan kalsium, Ibu bisa mendapatkannya dari susu, kemudian bisa juga sayuran hijau ataupun ikan teri ya Ibu. Kemudian untuk menjaga berat badan Ibu, sebaiknya Ibu pilih susu. Nah, produk susunya itu yang rendah lemak ya Bu ya. Kemudian ada pun di sini ada zat besi. Nah, di sini zat besi itu sangat penting Ibu bagi ibu hamil karena kekurangan zat besi itu bisa mengakibatkan risiko bayi baru lahir prematur. Nah, di sini ibu itu bisa mendapatkan sumber zat besi untuk ibu hamil dari kacang-kacangan seperti kacang merah atau mintek, kemudian juga bisa kacang bolong ya Ibu. Kemudian di sini ada seng Bu. Untuk mendapatkan asupan seng yang cukup, Ibu bisa memenuhi kebutuhan zat seng dari daging merah, kemudian juga bisa makanan laut, serta sayuran hijau seperti bayam, kemudian brokoli dan kacang-kacangan ya Ibu. Kemudian di sini tuh ada vitamin A. Nah, ibu hamil bisa mendapatkan asupan vitamin A alami itu dari buah-buahan. Kemudian juga bisa dari sayur seperti wortel, tomat, kemudian bayam, juga susu dan telur itu juga baik ya. Kemudian di sini dilanjut ada keluhan-keluhan fisiologis yang lazim pada kehamilan atau ketidaknyamanan pada trimester ketiga ini. Nah, bisa juga seperti nyeri punggung bawah ya Ibu. Kemudian sesak napas juga bisa Bu. Kemudian juga tungkai ataupun insomnia Bu. Nah, insomnia ini pengertiannya itu kayak ibunya itu susah tidur seperti itu pada malam hari gitu ya. Bagaimana Ibu? Paham? Nah, bila saya lanjutin Ibu ya. Di sini ada tanda bahaya kehamilan trimester 3 yang harus diperhatikan. Nah, di sini tuh ada pendarahan vagina Ibu juga bisa. Kemudian mual dan muntah parah itu juga harus diperhatikan Ibu ya, karena itu tanda bahaya kehamilan. Kemudian juga bisa pecah ketuban juga bisa Ibu. Kemudian sakit kepala parah ataupun sakit perut atau gangguan penglihatan Ibu. Kemudian pembengkakan itu juga termasuk tanda-tanda bahaya kehamilan pada trimester 3 ini Ibu. Kemudian, nah tadi itu ibu bilangnya ada keluhannya seperti kayak kentang-kentang yang tidak teratur gitu ya Bu ya. Nah di sini sudah saya jelaskan perbedaan kontraksi palsu dan asli. Nah di sini kontraksi palsu itu Bu biasanya itu bervariasi dan tidak teratur waktunya, itu bisa jadi 30 detik sampai sekitar 2 menit. Kemudian sedangkan kontraksi asli itu
Biasanya itu umumnya berlangsung sekitar 30 hingga 70 detik. Tapi waktunya itu bisa teratur gitu loh Bu. Kontrasnya itu teratur dan semakin pendek seiring waktu. Nah, tadi kan keluhannya Ibu kan kayak kencang-kencang yang tidak teratur. Nah, itu termasuk kontrasi palsu ya Ibu ya. Nah, di sini sudah ada tanda-tanda kontrasi palsu Ibu. Nah, durasi dan frekuensinya kontrasi itu tidak teratur. Kayak tadi itu kan kayak kencang-kencangnya itu kan kayak sebentar terus hilang gitu kan ya Ibu. Nah, itu juga bisa sensasinya itu terasa seperti perut rasa kencang-kencang atau tegang gitu loh Bu. Nah, sebagian besar itu ibunya itu merasakan nyeri akibat kontrasi palsu yang mirip dengan nyeri head atau kayak ibunya itu kayak dealer gitu loh Bu ya, ataupun dysmenorrhea namanya itu ya Bu ya dalam kesehatan itu. Kemudian jika ibu itu beristirahat atau mengubah posisi tubuh, itu kontrasnya biasanya berkurang ataupun berhenti gitu ya Bu ya. Dan ini sudah ada semuanya ya Bu ya, tanda-tanda, nanti bisa Ibu baca kembali. Kemudian saya lanjut gitu ya. Di sini tuh ada tanda-tanda kontraksi asli. Nah, kontraksinya itu biasanya teratur dan umumnya itu terjadi setiap 5 menit Ibu. Kemudian juga bisa kontraksinya tuh semakin kuat dan semakin nyeri. Biasanya itu sulit untuk dibuat berjalan gitu ya Bu ya. Kemudian itu umumnya rasa nyeri akibat kontraksi dimulai dari punggung ke arah perut gitu ya, ke sini sampai sini ya Ibu. Kemudian umumnya rasa nyeri akibat kontraksi disertai dengan bercak lendir atau bercampur darah di vagina atau ketuban pecah gitu ya Bu ya. Itu sudah kayak mau melahirkan gitu loh Bu, itu kontraksi asli itu. Bagaimana Ibu atas penjelasan saya? Apakah ada yang ditanyakan? Enggak. Alhamdulillah. Nanti websitenya dibaca lagi ya Bu ya, biar nanti ibunya bisa mengetahui kehamilan trimester 3 itu bagaimana gitu ya. Alhamdulillah, terima kasih ya Ibu sudah meluangkan waktunya untuk saya dan saling sharing-sharing. Semoga nanti kelahiran bayinya lancar, normal gitu ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu.